bahasa saya, Tuhan memberikan ilmu luar biasa. Ilmu yang tidak kita duga-duga. Ilmu yang susah dibayangkan. Nah, itu biasanya diberikan ketika kita di ujung tanduk. Dan yang menarik juga nih Prof, karena ini kan juga kemudian mendapatkan satu penghargaan Prof katanya baru-baru ini, Employability bintang 5 dari QS Stars begitu. Kemudian juga dikatakan ini mencapai rating terbaik PTS di Indonesia bidang komputer, science dan juga information system. Ini ya, alhamdulillah itu rahmatnya Allah semuanya. Kan itu kan berawal sebetulnya. Kalau yang kedua tadi, ketika kita mendirikan perguruan tinggi yang namanya Amikom, masih akademi kan ya, kita menyewa rumah yang belum dibayar rumahnya ya, karena Pak Ento nggak punya uang. Nah, tetapi saya udah berani membuat mimpi. Kita akan visinya adalah menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Wah, semua orang tertawa ya. Gedungnya paling jelek ketika itu Kopertis wilayah 5 ya. Paling jelek bentuknya rumah ya kan. Ngomongnya menjadi perguruan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Ternyata itu doa. Masya Allah. Ternyata itu mungkin keluar dari hati. Dan dikabulkan oleh Allah setelah 25 tahun. Masya Allah. Nah, dan sekarang mendapatkan itu sebagai betul. Ya mungkin ada yang bertanya, kalau ini kita dibandingkan dengan BINUS bagaimana? Gitu kan? Karena saat ini yang dianggap terbaiknya adalah BINUS. Apple to apple gitu ya Prof ya? Ya, supaya mudah menggambarkan. Kalau BINUS secara keseluruhan, BINUS memang bintang 4. Lahir 20 tahun lebih dulu dari kita, ya kan? Bintang 4 keseluruhan. Tetapi bidang computer science dan information system itu Universitas Amikom itu bintang 3, BINUS bintang 2. Berarti yang nomor satunya kita. Untuk bidang computer science dan information system menurut KISTAR, QS ya. Jadi kita memang patokan yang kita pakai QS. Baik. Akhirnya sebetulnya kalau dibandingkan juga masih melejit begitu ya Prof di Amikom ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kemudian berkait dengan employability ya, itu menurut QS kita memang bintang 5. Memang selain kita juga ada lagi perguruan tinggi yang bintang 5. Artinya apa? Mahasiswa mudah dapat pekerjaan. Ini juga bagian dari pengalaman saya. Jadi ketika saya di MIPA dulu, MIPA fisika saya S1-nya fisika atom. Kalau panjenengannya itu lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat cum laude, hampir tidak lulus. Ya, jadi IP-nya 2,0053 C semua. Masya Allah. Iya. Atau dengan kata lain goblok lah. Neng meskipun goblok ya profesor. Itu dia tuh. Aja, ya. Itu sombongnya. Nah itu memang dari situ tadi. Dari hati itu kan, kalau kita bisa suasana hati kita tercermin, itulah yang namanya sikap mental. Atau kalau itu spontan, itulah namanya akhlak, ya kan. Jadi ya dari situlah kita bisa luar biasa. Dan ini memang harus kita latih betul. Dan ini dilatih utamanya mesti berkait dengan orang lain ya. Nah itu, jadi kalau kita bisa melatih sejak awal sangat bagus. Maka mahasiswa di tahun pertama sudah ketemu namanya pelatihan super unggul itu. Ini sebetulnya lebih ke jiwanya. Jadi kejiwaannya yang dipoles. Kebanyakan perguruan tinggi kita kan knowledge-nya yang dipoles. Ya itu bagus, tetapi yang lebih penting aja attitude itu ya kan. Karena itu dari hati, ekspresi suasana hati atau watak kepada orang lain. Itulah yang namanya sikap ya. Kalau positif kita disebut sebagai sikap mental positif ya. Kalau negatif kita disebut sikap mental negatif. Nah ini yang memang harus dibenahi betul, dan ini tidak mudah. Baik, butuh proses gitu ya Prof. Betul sekali. Dan di Amikom berarti proses itu dilakukan mahasiswa selama kuliah gitu Prof. Iya, selama kuliah. Jadi semester 1 mahasiswa wajib mendapatkan ini ya kan. Nah, kalau sudah mendapatkan pelatihan super unggul itu diharapkan 1 ya. Mahasiswa itu
bersikap mental positif. Oke. Melihat sesuatu itu dari sisi positif, ya kan. Sebab kalau kita bisa melihat dari setiap kejadian dari sisi positif, bahasa saya, Tuhan memberikan ilmu luar biasa. Ilmu yang tidak kita duga-duga. Ilmu yang susah dibayangkan. Nah, itu biasanya diberikan ketika kita di ujung tanduk. Berikutnya Prof yang menarik juga, ini kemudian kan ada target Prof sebetulnya. Kalau yang kami dapatkan informasinya katanya 30% lulusan Amikom Yogyakarta ini akan menjadi entrepreneur atau wirausahawan, dan juga tentunya ini ada program khusus, kemudian ada fasilitasnya, ada produk segala macam. Apa Prof yang diunggulkan untuk menjamin tadi? Iya, yang pertama kali tadi sikap mental positif itu senjata yang pertama. Kalau saya biasanya menyingkat dengan smart in. Sikap mental positif sebagai landasannya ya, untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Yang nomor 2 adalah M ya, menciptakan mimpi dan berusaha mengejarnya. Seperti saya mimpi terhadap Amikom pertama kali ya. 25 tahun baru tercapai ya. Tidak apa-apa punya mimpi. Yang nomor 3 A, ambil langkah memulai bisnis tanpa uang tunai. Jadi ini yang semuanya ada bukunya, udah saya bukukan. Kemudian yang rahasia melambungkan bisnis, jadi ada rahasianya. Dan T, terimalah kegagalan sebagai bagian dari pelajaran dengan mengambil hikmah. Kembali lagi dengan sikap mental positif. Nah, dan ditutup dengan insya Allah. Masya Allah. Akhirnya juga insya Allah ya Prof ya, setelah Tuhan semua. adalah yang mengizinkan untuk kita sukses atau menaiki tangga-tangga yang penuh dengan halangan yang luar biasa. Lika-liku yang ada ya Prof ya. Karena pada akhirnya hasil adalah Allah yang menentukan, proses kita bisa berusaha ya Prof ya. Iya, betul. Baik, Masya Allah. Dan Prof ini juga ada yang menanyakan terkait sebetulnya prioritas dari Amikom Yogyakarta untuk kemudian tadi prospeknya yang ditanamkan. Sebetulnya skala prioritas yang berusaha dilakukan Amikom ini apa saja Prof? Iya, jadi memang kita kan, kalau visi kita sekarang kan menjadi perguruan tinggi unggulan dunia ya, dalam bidang ekonomi kreatif. Kekuatan kita di situ berbasis entrepreneurship, menebar kebajikan. Nah, jadi termasuk kita juga kepingin orang yang punya kemampuan secara intelektual tapi nggak punya biaya. Itu bisa kuliah di Amikom. Nah, itu kita punya badan amil zakat basamnya Amikom untuk membiayai seperti itu. Bahkan sekarang ada beasiswa sekitar 4 miliar lah, tapi berbagai macam-macam ya bentuknya. Kemudian jadi sikap mental positif itu sebagai landasan. Nah, setelah itu di dalam proses pembelajaran, ya kan. Berikutnya knowledge dan skill kan. Maka kita tahu bahwa input kita tidak sebagus PTN. Kalau PTN hampir pasti konsepnya sangat kuat dan sangat bagus ya. Nah, sekarang apa yang agak lemah di PTN gitu, yang saya lihat adalah skill. Meskipun di sana juga sudah disiapkan, maka di Amikom sengaja untuk praktikum itu harus lebih bagus dari PTN. Cita-cita saya seperti itu ya kan, supaya skillnya bagus. Jadi nanti kalau bekerja contohnya dalam bidang komputer itu hampir biasanya perpaduan antara PTN dan Amikom kan. Nah, di beberapa dunia kerja lah itu kita senang sekali, kita udah sukses. Memang secara konsep anak-anak Amikom mungkin kalah, tetapi secara skill ya menang. Jadi gitu. Dan kemudian biasanya dari PTN itu konseptor yang bagus ya. Tetapi anak Amikom itu eksekutor yang bagus. Jadi lebih ke sana. Jadi dia berani ambil risiko karena diajari oleh Pak Yanto yang goblok tadi. Nah, sehingga sehingga bisa harapan saya seperti itu. Tidak takut gagal. Nah, dan memang ada 2 hal yang dari sikap mental positif itu. Yang pertama adalah dia akan berusaha untuk mengejar cita-citanya dengan cara luar biasa, karena jatuh bangun jatuh. Yang kedua, kalau orang sikap mental positif pasti dia orangnya kreatif dan inovatif.
Karena melihat sesuatu yang negatif itu dilihat dari si positifnya. Iya. Pas dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa, yang tidak ditemukan oleh orang lain. Ya kan? Kemudian yang ketiga biasanya tadi dia akan selalu menyalakan tombol DNA. Nah, mungkin bingung ya. Iya, ini harus Nah, ini tombol yang dijelaskan nih. namanya kebahagiaan. Oke. Sebetulnya seseorang itu kebahagiaan kalau dari beberapa riset, misalnya risetnya Sonia, itu mengatakan 50% itu oleh Allah diberikan, bisa di-given. Tetapi orang nggak bisa menyalakannya. Kemudian 40% itu kalau dia bisa, nah ini bagian yang kesulitan, bisa mengendalikan dirinya. 10% itu uang, ya kan? Jadi kan uang hanya kecil aja. Iya. Jadi yang utama bagaimana dia orang itu bisa mengendalikan diri dan bagaimana memanfaatkan yang diberikan Tuhan, yaitu dengan menyalakan tombolnya supaya bahagia, ya kan? Nah, untuk menyalakan tombolnya itu hanya 2 yang dilakukan. Apa itu, Prof? Yang pertama namanya berbuat kebajikan. Oke. Yang nomor 2 sikap mental positif. Nah, ini yang kepengen saya ajarkan pada. Udah kalau kamu punya 2 itu insya Allah kamu akan bahagia, ya kan? Meskipun kadang-kadang ditolak cintanya. Wah, itu saya dulu juga sama saja. Wah, Meski ini. muda, ya nggak laku-laku berdoa. Ya, jadi itu tombol kebahagiaan. Masya Allah. Malah saya ingat sebuah cerita itu terjawab itu setelah sekian tahun waktu saya jadi tentor bimbingan tes ya. Oh, dulu pernah, Prof? Iya. Masya Allah. Ya. Itu tentang kisahnya Nasaruddin Affandi. Nah, ini menarik sekali kisahnya. Ketika itu level saya baru untuk ngelucu saja, tapi ini sesuatu yang lebih dalam. Ya. Cuma nggak tahu saya. Tahunya ya setelah di Amikom ini. Dia suatu saat si Nasaruddin Affandi itu kehilangan kunci. Oke. Kemudian dia keluar di halaman, kemudian dia mencari kunci di halaman. Tetangganya lewat itu. Setelah lewat lihat, "Panas, sedang apa Pak?" "Cari kunci yang hilang," katanya. Nah, karena nggak ketemu-ketemu, tetangganya kan kasihan, ikut mencari di situ. Setelah lama, kemudian tetangganya bertanya, "Panas, tadi hilangnya di mana ya kira-kira Pak?" "Di dalam rumah." Loh, Pak? Loh, hilangnya di dalam rumah kok dicari di luar rumah toh Pak? Yuk nggak ketemu toh Pak. Itulah kebahagiaan. Ternyata itu. Kita kadang-kadang mencari kebahagiaan kemana-mana, nggak akan ketemu. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Masya Allah. Itulah yang perlu kita nyalakan. Dan kalau kita bisa menyalakan, insya Allah kita akan bahagia. Masya Allah, itu kuncinya sahabat MK. Ya Allah, terkadang memang suka tidak fokus, Prof. Kadang salah fokus bahkan ya sahabat MK, melihatnya karena mungkin kita tersibukkan, terdistraksi dengan orang-orang di luar sana, Prof. Melihat si A sepertinya beliau lebih bahagia, si B, si C, bahkan sampai Z, dan akhirnya kita tidak fokus terhadap diri sendiri. Ada nasihat mungkin, Prof, untuk hal yang seperti ini, termasuk untuk karir tadi, Prof. Kadang suka iri juga ngelihat karirnya teman kita lebih tinggi misalnya. Ya, betul sekali. Saya dulu juga sama, ya kan. Pertama kali, waduh, saya dengan bekerja kayak ini, IP saya 2,053, semua kawan-kawan saya yang punya 3-4 bisa jadi dosen, bisa sekolah di luar negeri, ya sama, namanya aja saya dulu juga masih muda kayak begitu. Tetapi sekarang, orang yang goblok itu oleh UGM dikasih penghargaan sebagai alumni terbaik. Masya Allah. Dalam bidang inovasi, kreativitas, dan desain gitulah. Saya oleh UGM. Jadi kadang-kadang kita itu di bawah, tapi kadang-kadang kita itu letaknya di atas ya. Seperti ya kasus film Battle of Surabaya yang diproduksi oleh Amikom lewat badan usahanya MSV Studio ini. Ya, itu kan sebetulnya
pertama kali kan saya udah membuat 13 episode. Nah, ini tentang kegagalan tadi. Nah, jadi setelah saya jual ke stasiun televisi, nggak ada satupun TV yang mau beli. Ya kan, mahal Pak Yanto itu. Ya udahlah Pak, itu Doraemon. Maaf ini nyebut ya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya $1.000. Iya. Ya udahlah Pak, 10 juta, berarti itu kan 13 juta. Mahal juga Pak Yanto, belum terbukti yo. Ya udah ditayangin, nggak usah dibayar. Nggak mau Pak Yanto. Ya kalau nanti saya nayangkan filmnya Bapak, rating saya jatuh, saya nggak dapat iklan. Nah akhirnya, maka sejak jatuh itu apa yang saya katakan? Saya akan membuat film kelas dunia. Nah jadi justru kejatuhan itu kita balik dari sebuah titik supaya kita termotivasi untuk lebih luar. Nah ini mudah-mudahan mahasiswa juga, dan akhirnya 40 international award kita peroleh. Nggak ada film Indonesia yang bisa nandingi. Ya, itu rahmatnya Allah menurut saya. Nah ini penting untuk bisa oleh mahasiswa. Maka tadi kembali ke selain sikap mental adalah skill. Maka Amikom sekarang mulai juga menyiapkan yang namanya teaching industry. Termasuk dalam bidang film animasi kita menerima project-project dari internasional. Otomatis kalau anak-anak itu masuk di teaching industry-nya MSV Studio, tergabung di situ, berarti dia sudah animator kelas dunia. Baru saja salah satu produknya dari Warner Bros kita kerjakan di sini. Tapi tak rahasiakan aja ya dikerjakan oleh anak-anak yang luar biasa. Berarti begitu selesai ngerjakan dia animator kelas dunia. Iya, betul. Nah, jadi itu teaching industry. Di samping itu juga teaching industry untuk selain animasi dan yang lain. Baik. Artinya sebetulnya saya jadi menangkap satu poin ini, Prof. Amikom akhirnya juga memberikan harapan atau memberikan betul-betul wadah nantinya ketika mahasiswanya juga sudah keluar, sudah lulus begitu dari Amikom, tidak dilepaskan begitu saja begitu Prof ya. Masya Allah. Prof, ini luar biasa menarik sebetulnya perbincangan kita.